Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita berkesempatan untuk bertatap muka dengan tim dari SDM Nakes, Bu, dalam rangka advokasi dan sosialisasi pemerintah daerah tentang pendidikan berkelanjutan SDM kesehatan di daerah perintis, ya Bu, ya. Yang terhormat Ibu Dr. Ita Dahlia, Master Hukum. Menurut informasi beliau pernah berkunjung di Poltekkes di ruangan ini, Pak, beberapa tahun yang lalu. Dengan Pak Edi masih Wadir 3. Yang terhormat Bu Ermi Sabtini, SST MKM, Mbak Erni, sebelah sana kah? Mbak Erni. Yang terhormat Bapak Nurkolis Majid, Sarjana Keperawatan di belakang, dan yang terhormat Mbak Rizka Dwi Pratiwi, Sarjana Hukum. Ibu kami kenalkan yang hadir di ruangan ini. Kebetulan memang pejabat baik strukturalnya Kak Adum, Kak Adak berangkat, Pak Direktur, Wadir, Ibu Kajur, beberapa Kaprodi, Kak Unit juga berangkat, ada beberapa kegiatan di Jakarta, sehingga yang hadir pada hari ini sekretaris jurusan, ada dari sana adalah Pak Gajali, sekretaris jurusan keperawatan. Ya, pakai masker enggak, lagi blocking aja, Bu. Sebetulnya sahabat. Sebelahnya Pak Gede Andika, sekretaris jurusan TLM, karena bundanya berangkat ini, Bu. Terus di belakang itu adalah Bu Dini, K Unit Urusan Kepegawaian. Di sini ada Bu Rizka, dosen gizi, Bu Satriani, dosen gizi, bersama Kajur Gizi. Yang di belakang itu semua dosen gizi beserta TLM, apa dokter. Nah, yang baru lulus Bu Farida Naili Ufar, ya, beserta teman-teman tenaga pendidikan. Dan di Zoom ada berapa orang, Mas? Saya nggak connect di sini. Ada direktur hadir di Zoom, Ibu, beberapa dosen dan tendik. Assalamualaikum Pak Direktur. Terima kasih Ibu berkesempatan untuk mengunjungi Poltekkes. Saya sampaikan Bapak Ibu, sebetulnya acara utama Ibu Ita beserta tim pada sore hari ini sebetulnya di Dinas Kesehatan. Tadi sudah mengumpulkan seluruh kepala dinas di Provinsi Kalimantan Timur yang nanti akan dilanjutkan di Kalimantan Selatan, Ibu. Tapi berkesempatan untuk meluangkan waktu mengunjungi Poltekkes untuk sosialisasi terkait pendidikan berkelanjutan di SDM Kesehatan. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya terkait isu-isu yang sedang hot, terutama ini batas umur, ya, yang sedang hot, karena terdapat dua edaran sebetulnya, yaitu edaran dari Kemenkes dan edaran dari Kemenristek Dikti yang secara aspek legal kami tidak bisa memutuskan, Ibu, terus terang, sehingga saya sampaikan juga kami sudah konsultasi dengan SDM Kesehatan terkait hal tersebut. Dari SDM Kesehatan menyampaikan ya yang kita pakai yang edaran Kemenkes, Ibu, baik untuk terutama yang tubel di Kalimantan Timur. Kebetulan yang hadir ini Ibu kami sampaikan adalah dosen dan tenaga kependidikan.
dosen dan tenaga kependidikan yang memang semuanya juga berkeinginan untuk pendidikan berkelanjutan, dan beberapa teman kami ini juga sedang ibu ada di Unhas, ada Tubel baik untuk S2 dan S3 yang sekarang juga sedang berlanjut. Kami kenalkan Ibu yang di sana baru datang, Pak Joko Sabto, Bapak Wadir 1, Ibu Ita, Pak Joko. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Dr. Ita untuk menyampaikan arahan dan sosialisasi terkait pendidikan berkelanjutan di SDM Kesehatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tentunya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Direktur Poltek Kalimantan Timur, Samarinda, yang hadir secara online. Izin Pak, kami di sini Pak. Siap Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu nggak bisa bersama ini. Iya Pak. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran Bu ya. Iya. Ibu Ita, iya. Bu Erni, Pak Nurholi, sama Bu Rizka ya. Iya. Mohon maaf ini saya sedang tugas yang lain. Iya. Tidak mengurangi rasa hormat walaupun tidak hadir secara fisik Ibu. Baik. Saya tetap lanjut Ibu Mas. Ya, baik Pak. Jadi kita juga memahami kesibukan karena kita juga di pusat sebenarnya sambung menyambung ya Pak. Kayaknya Bapak di sana bisa 2 minggu ya Pak ya. Iya Ibu, nanti minggu depan lanjut dengan KPK di Ciloto Ibu. Oh iya betul. Iya Pak. Jadi ya, minggu Pak. ini dengan dalam rangka HKN juga nanti lanjut ini pameran ya Bu. Ya, ini tim kita juga full yang berangkat kemarin persiapan pameran HKN di Hotel Sultan mulai siang ini. Iya betul. Lanjut mau apres Pak. Baik, izin Pak Direktur, intinya kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya kami difasilitasi untuk bertemu secara langsung dengan sejawat yang ada di Poltekkes. Alhamdulillah di sini sudah hadir Bapak Wadir 1. Terima kasih Pak Joko. Kemudian ada Bu Enda Wadir 2, terima kasih atas perkenannya untuk memfasilitasi kami. Bapak Ibu Kajur dan Sekjur ya Pak Bu. Ya, terima kasih atas waktunya, perkenannya sudah hadir di sini. Tentunya kami mengawali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kami bisa berada di tempat ini lagi. Ini adalah kali kedua ya Bu. Dulu saya pernah ke sini, waktu itu saya masih di bagian hukum, peraturan perundang-undangan. Kira-kira sebelum pandemi lah, 4 tahun yang lalu mungkin. Dan hari ini kami ke sini dengan oleh-oleh yang berbeda. Ini adalah keterkaitan dengan bagaimana pemenuhan dan peningkatan kualifikasi untuk tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya kami informasikan bahwa memang kami ke Kalimantan Timur ini karena lebih kepada memang di IKK kita itu adalah IKK kedua itu mungkin bisa ya jadi IKK kita, saya mungkin tidak berbicara lagi organisasi, visi misi dan lain sebagainya. Toh mungkin semuanya sudah ini ya Bu ya, udah terpapar. Jadi ini ada IKK yang kami yang menjadi target kita yang dalam tahun ini untuk kita laksanakan. Yang satu adalah jumlah SDMNK yang ditingkatkan kualifikasinya. Kemudian IKK kedua adalah daerah prioritas yang ditingkatkan kualifikasinya. Nah ini yang menarik untuk IKK yang kedua, karena IKK yang kedua ini adalah baru muncul pada tahun 2022, sehingga memang saat ini akan berbeda untuk rekrutmen di tahun 2023, karena ada prioritas
ada prioritas yaitu untuk daerah prioritas. Nah, daerah prioritas di sini kita menginterpretasikan sesuai dengan peraturan perundangan yaitu di Perpres 63 tahun 2021 adalah daerah DTPK dan DBK. Nah, dengan adanya IKK ini, jadi kita sekarang Ibu Wadir dengan Pak Wadir tahulah, Pak Direktur tahu ada bi-weekly ya, selalu setiap hari itu update progres program yang ada semua di Kementerian Kesehatan. Salah satunya juga program beasiswa yang kita berikan kepada masyarakat, kepada SDM kita. Nah, pada saat kita menyampaikan hal ini, itu arahan pimpinan sekarang oleh karena adanya daerah prioritas dan ternyata setelah diidentifikasi memang masih ada kabupaten kota yang belum pernah menjadi sebagai peserta tubel Kementerian Kesehatan. Nah, sehingga kami mencoba mendata dari 305 kabupaten kota, Kalimantan Timur ini termasuk ada 5 kabupaten kota yang belum pernah mengikutkan SDM-nya sebagai peserta penerima bantuan biaya dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau misalnya melihat hal ini akan menjadi pertanyaan. Artinya, apalagi Kalimantan Timur ini sekarang ini akan menjadi penyangga IKN ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus punya sedikit ekstra memperhatikan atau fokus khususnya terkait dengan SDM-nya. Di mana SDM ini adalah merupakan ibaratnya dia adalah fungsi utama yang sangat vital karena SDM harus kita persiapkan dengan baik. Ini juga keterkaitan dengan era MEA ya 2025 kalau misalnya terbuka pasar bebas ya, jadi tenaga asing bisa masuk. Nah, sehingga kita sebagai orang NKRI tentunya kita harus punya persiapan yang cukup persiapan khususnya untuk mutu dan kualitas kita juga termasuk kualifikasinya. Nah, ini mungkin Mbak Erni melihat yang saat ini yang ada di Kalimantan Timur. Kita lihat dari 2018 sampai dengan 2022 ini masih banyak yang belum mengikutkan pesertanya sebagai peserta beasiswa. Nah, sehingga ini akan menjadi pertanyaan. Nah, itulah adalah salah satu tujuan kami tadi menyampaikan ke Kepala Dinas seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur mempertanyakan hal ini kenapa. Ya, jangan sampai dianggap kita selama ini melakukan apa, padahal selama ini kita sudah melakukan sosialisasi, advokasi dan lain sebagainya. Nah, ini tidak tersampaikan sebenarnya di mana, simpulnya di mana, ya kan, kreditnya di mana kok bisa tidak tersampaikan. Karena tadi memang ada pertanyaan juga seperti itu, kami tidak tahu padahal program ini ternyata dari 2008 sampai dengan saat ini. Itu kan, itu kita tidak tahu kenapa bisa gitu kan, padahal boleh dibilang sebelum pandemi aja itu setiap tahun bisa 2-3 kali ada pertemuan terkait dengan program-program yang ada di Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah beasiswa. Ya, right. Nah, kemudian, ya perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun 2028 sampai dengan 2002 kemarin, di dalam kita melakukan rekrutmen itu, kita masih membuka secara luas, seluas-luasnya, siapapun boleh mendaftar sepanjang dia PNS, satu. Yang kedua, sepanjang dia pernah mengikuti penugasan khusus Nusantara Sehat dan mendapatkan pengakuan atau rekomendasi dari Direktorat Pendayagunaan. Nah, saat ini Bapak Menteri sudah memberikan arahan, jadi untuk tahun 2023 itu sudah dibagi. Untuk peserta daerah itu diberikan kuota 65%. Untuk peserta pusat itu 35%. Jadi kalau dilihat presentasinya itu sangat kecil. Nah, kemudian dari 30% itu untuk prioritas tertinggi untuk yang memberikan pelayanan. Kalau di pusat itu 20%, yang di daerah itu 55%. Manajerial untuk di daerah itu 10%. Untuk di pusat, manajerial itu hanya 5%. Kemudian untuk dosen, kemudian riset, WI, Poltekkes itu hanya
10%. Jadi memang dibanding saat ini dengan yang besok itu akan lebih sedikit. Ya, jadi ya gimana ya? Kita sih juga sudah ini bahwa ini pusat harusnya kita lebih besar daripada daerah. Tapi karena melihat situasi dan kondisi ternyata di lapangan ini masih sangat dibutuhkan adanya tenaga-tenaga yang mempunyai kualifikasi yang tinggi sehingga di dalam memberikan pelayanan khususnya untuk penyebab kematian tertinggi itu masih sangat dibutuhkan sehingga pimpinan memberikan kebijakan bahwa untuk tahun 2023 itu akan diprioritaskan untuk layanan. Itu satu. Yang kedua, diprioritaskan untuk daerah DTPK atau DBK dan ini khusus juga untuk layanan. Nah, dengan adanya aturan ini tentunya nanti pada tahun 2023 ini memang akan sulit, persaingannya juga akan tentunya lebih ketat. Karena melihat misalnya untuk di Poltekkes itu kan biasanya S3 ya, S3 atau WI ya. Nah, itu hanya jatahnya 10% dan 10% itu terbagi menjadi jatah riset dengan WI. Nah, itu. Nah, kemudian nanti di tahun 2023 itu kami sudah tidak lagi menggunakan metode lama di dalam melakukan seleksi, tapi kami menggunakan scoring. Jadi yang pertama tentunya kita melihat ini adalah usulan dari daerah, itu sudah punya nilai dari daerah. Jadi kita tidak melihat pusat dulu. Yang kedua, dia berasal dari layanan. Pelayanan itu dari puskesmas, rumah sakit atau labkesda. Kemudian setelah itu baru untuk manajerialnya. Demikian pula juga yang pusat yang 30%. Itu juga kita prioritaskan untuk layanan. Nah, sehingga memang Bu nanti kalau kemarin itu kan terus terang aja untuk yang tahun 2022 itu paling mudah itu untuk kita loloskan karena kemarin kami punya target untuk pusat itu 560 ya Bu Erni. 560 ternyata yang diusulkan dari pusat itu termasuk UPT ya, Poltekkes, Bapelkes dan lain sebagainya itu hanya 500, nggak sampai 500 ya. Jadi ya memang kita jadinya pilihan. Otomatis kan target kita tidak sampai segitu sehingga kemarin kalau misalnya ada yang kurang-kurang itu terpaksa kita semua kemarin sebagai di tim 2 itu menghubungi untuk segera dilengkapi supaya bisa kita akomodir dan bisa kita masukkan. Jadi memang kemarin itu sangat sangat fleksibel, lebih sangat mudah penerimaannya. Nah, untuk tahun depan ini yang saya belum tahu karena kita banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus kita sesuai dengan arahan pimpinan. Nah, salah satu persyaratan mutlak tentunya kan harus PNS ya, satu. Kemudian linearitas ya, linearitas. Linearitasnya di sini untuk dosen kemarin ada kebijaksanaan dari pimpinan karena kalau misalnya kita mau linearitas yang mutlak misalnya perawat jadi nurse ya, nurse jadi subspesialis. Nah, kalau dosen kan biasanya mungkin dia perawat tapi dia mengajar apa gitu kan. Jadi kemarin itu diputuskan oleh pimpinan. Jadi linearitasnya itu melihat dia posisi dari mana begitu, posisi dari mana sehingga nanti kita akan apakah dia sesuai dengan jabatan fungsionalnya ataukah sesuai dengan tugas sehari-harinya itu masih bisa tentunya dengan ada dokumen dari pimpinan masing-masing. Jadi ada semacam penguatan dari pimpinan. Nah itu kemudian terkait dengan tadi linearitas, kemudian usia, kemudian selain itu adalah usia. Untuk usia kita memang menetapkan untuk D4, S1, S2 itu maksimal 48 tahun per 1 September 2022. Kemudian untuk S3 maksimal 47 tahun ya. 47 tahun untuk S3 per 1 September 2022. Jadi memang juga, nah itu dengan penghitungan 3N ya, 3N sebelum masa pensiun. Jadi memang terus terang kemarin ada Ibu Indah ya, Ibu Indra atau Ibu siapa ya dari sini. Ya itu satu ya usia. Yang kedua
sebelum saya bahas usia. Yang kedua, kita hanya membiayai yang masuk di semester ganjil atau gasal. Ya, jadi kita hanya masuk di semester ganjil atau gasal. Jadi kalau genap itu kita tidak, sampai saat ini kita belum mengakomodir. Nah, kemudian terkait dengan usia, kemarin memang sempat ada diskusi ya. Tadi juga pagi juga mungkin Bu Indah tidak tahu ya kalau saya ada di sini atau ada hadir Bu di Zoom. Oh, iya. Saya bilang saya mau ke Poltek. Jadi waktu itu berkoordinasi dengan kami terkait dengan ini karena memang terus terang saya nggak tahu mungkin siapa ya, ada WA ke Bu Direktur meneruskan ke kami. Nah, kami ini kan hanya pelaksana teknis, otomatis kami selalu atas dasar yang tertulis ya. Jadi sesuai dengan peraturan, sesuai dengan SE yang kita edarkan. Tentunya kita tidak bisa lepas dari itu. Nah, intinya untuk tahun ini kita masih maksimal 47 tahun. Memang kemarin dengan adanya seperti ini, karena bukan hanya kasus ada di Kaltim, juga ada dari Lampung, juga seperti itu. Nah, tetapi kenapa kami membuat batasan 47 setelah ada edaran dari Menpan? Karena itu juga arahan pimpinan, ya, itu juga arahan pimpinan. Dalam hal ini adalah Ibu Dirjen. Nah, kan tetapi kemarin kami mencoba menawarkan, untuk kira-kira bisa nggak sampai 50 tahun untuk S3 maksimal. Saat ini sudah insya Allah sih sudah di meja Ibu Direktur, kan hari ini Bu Direktur baru sampai kayaknya. Nah, tentunya itu nanti Ibu Direktur juga akan meneruskan ke pimpinan yang lebih tinggi. Itu disetujui atau tidak, sehingga memang saya sampai hari ini belum bisa memberikan keputusan bahwa bisa atau tidak. Kemarin Ibu Indah konsultasi bagaimana kalau saya minta ke universitas untuk tunda kuliah karena satu persoalan gasal, kan beliau masuk genap. Saya bilang monggo Bu kalau memang boleh, tapi dengan persyaratan kalau mau ikut sebagai peserta tubel tetap ikut mendaftar seperti biasa, normal ya, reguler. Kenapa? Karena ini adalah merupakan bukti digital kita ketika nanti ada audit atau apa dan lain sebagainya. Jadi itu harus masuk, walaupun tahun lalu sudah ikut terus tidak lulus, nah tahun berikutnya lulus tapi tidak mendaftar, itu juga tidak bisa kita akomodir. Ini juga ada kasus seperti ini, kita nggak bisa. Jadi kalau mengikuti tahun 2023 baru diberikan bantuan biaya, ya 2023 harus mengikuti proses pendaftaran yang umum. Nah, persoalannya yang terkait usia sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan kejelasan. Jadi sebenarnya itu sudah kita diskusikan panjang lebar dengan pada saat itu ya. Masih waktu itu belum berubah organisasi, tapi Ibu Dirjen kita udah ada waktu itu ya, Ibu Dirjen udah yang baru. Arahan beliau begitu dengan pemikiran bahwa S3 itu memang ada tercepatnya 3 tahun. Ada tercepat 3 tahun, tapi saya juga melihat di lapangan itu hampir rata-rata itu lulus 4-5 tahun. Nah, sehingga tentunya kami harus fair. Jadi kami ambil angka lulus terpanjang. Di edaran Menpan tahun 2021 nomor 28 itu disebutkan memang 3N sebelum masa pensiun. Kami nggak menghitung 3 kali 3 9 tahun, jadi 9 tahun 65 kurang 9 tahun, berarti 53, ya kan? Ya 53. Kami tentunya karena melihat situasi dan kenyataan yang ada di lapangan, itu hampir rata-rata 4-5 tahun. 4 tahun itu sudah cepat, ada mungkin 3 tahun ya, tapi mungkin ya itu ya 1-2 orang lah ya. Kita punya peserta di USU, dari Poltekkes Pak, Bu. Ada 7 orang Bu, sudah 7 tahun, tinggal menunggu DO, ya. Nah itu kalau ketahuan, sama pimpinan kita, misalnya Pak MK, maka yang dapat ini kan otomatis ke kita, selama ini monitoringnya seperti apa. Dan mereka kalau di DO, karena itu kan alasan akademik, tidak mengembalikan Bu. Kalau di DO,
ya kan? Kecuali bukan karena alasan akademik, tapi karena dia di DO, karena dianggap tidak mampu, maka sia-sialah kita sudah membiayai, ya kan? Artinya negara itu rugi gitu loh, kembali tidak membawa apa-apa gitu, dan waktunya 7 tahun luar biasa kan, meninggalkan tugas gitu. Jadi terus terang aja, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan terkait usia, kita sudah membuat telaah kepimpinan untuk menjadi pertimbangan. Tapi apapun yang menjadi keputusannya, kami selaku pelaksana teknis tentunya kami akan mengikuti. Salah satunya ini kami memang mencoba mengusulkan terkait dengan usia. Ya, jadi kalau teman-teman di Kaltim tadi ada informasi dari Ibu Wadir ada 2 orang yang usianya udah 47 ya Bu ya kemarinnya, sekarang jalan 48 ya berarti ya. Iya. 1 September nanti dia 48 kan? Ya. Jadi saya bilang sama Ibu, baru pagi ini tadi WA lagi, Ibu Indah, saya bilang, saya bukan pengambil keputusan, saya hanya mengusulkan. Kalau memang itu disepakati oleh pimpinan, alhamdulillah, kita juga senang ya, karena SDM kita tentunya punya banyak kesempatan gitu ya Bu ya. Jadi kalau kami, intinya apa yang menjadi keputusan itu yang kami laksanakan. Jadi mungkin itu Bu yang bisa secara umum, gambaran secara umum yang kami sampaikan. Dan sekedar informasi bahwa di bulan November ini rencana paling lambat bulan minggu ketiga November itu kita sudah mengunggah surat edaran untuk rekrutmen tahun 2023. Untuk pembukaan seleksi rekrutmen itu kami jadwalkan mulai November sampai dengan November ya. Februari ya. Aduh, minum dulu. Jadi insya Allah karena surat edaran sekarang ini sudah di meja Bu Direktur, termasuk saya sudah memberikan pilihan untuk usia 47 atau 52. Nah nanti karena yang tanda tangan surat edaran Bu Dirjen, yang tanda tangan adalah Bu Dirjen. Jadi kalau sudah di ACC Bu Dirjen berarti alhamdulillah. Lalu kemudian itu kita rencanakan di bulan minggu ketiga November itu surat edaran kita unggah untuk membuka rekrutmen, dan pendaftaran online itu kita mulai dari November sampai dengan Februari. Lalu selanjutnya setelah pendaftaran itu di bulan Maret itu seleksi di Satker untuk Kementerian Kesehatan, seleksi di Satker masing-masing. Yang kemudian selanjutnya setelah lulus administrasi maka dilanjutkan dengan ikut seleksi akademik. Setelah seleksi akademik baru kita lakukan verifikasi apakah yang bersangkutan sudah lulus administrasi dan akademik. Dan selanjutnya yang sudah lulus dua-duanya itu yang akan ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan biaya tugas belajar. Mungkin itu Bu. Yang kemudian itu terkait dengan mekanisme ya dan alur rekrutmen serta persyaratan untuk tugas belajar. Dan ini ada informasi, artinya sebenarnya informasi ini juga sudah lama, cukup lama, akan tetapi mungkin dari Poltekkes Samarinda belum sempat bergabung. Itu adalah di dalam Poltekkes sebenarnya di sini kita sangat berharap sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan itu selaku penyelenggara. Jadi selaku penyelenggara pendidikan
Jadi untuk saat ini kita sudah ada kerjasama dengan perguruan tinggi termasuk Poltekkes itu sebanyak 58 perguruan tinggi. Poltekkes itu kalau nggak salah 14 ya, 17 Poltekkes. Nah, Kalimantan Timur ini belum masuk di dalamnya. Sehingga mungkin ini yang perlu dikembangkan oleh Poltekkes Kalimantan Timur. Karena secara persyaratan tidak terlalu rumit sepanjang universitasnya itu akreditasi minimalnya B. Ya. Kemudian bisa kemudian memiliki program unggulan untuk program studi alih jenjang. Jadi alih jenjang itu kan sebenarnya sudah pernah diadakan kan sudah pernah ya untuk minimal D3 ya, RPL minimal D3, tapi diharapkan karena D3 itu di Undang-Undang Nakes itu kan yang minimal. Nah, diharapkan dari D3 itu untuk melakukan alih jenjang untuk D4 atau S1 dan sampai dengan profesi. Kemudian tentunya jika ingin membuka salah satu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan itu mengajukan permohonan dengan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dalam hal ini dengan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan. Intinya tidak terlalu sulit sepanjang itu memberikan kira-kira prodi apa yang menjadi unggulan, ya kan? Kalaupun misalnya misalnya taruhlah Poltekkes di sini, misalnya di sini ada profesi ya Bu? Perawat dengan kebidanan. Di tempat lain misalnya di universitas atau apa gitu Bu, ada saingannya? Ada di swasta, yang negeri satu-satunya. Nah ya, itu kan artinya Poltekkes ini sebenarnya bisa menjadi peluangnya sangat besar. Karena contoh tadi misalnya dari Kutai Timur, terus dari Bontang, dari Pasir, itu saya juga bingung, mereka juga itu ternyata dia belum terpapar dengan program ini, satu. Yang kedua, mereka juga banyak SDM yang akan ditingkatkan kualifikasinya, tapi mereka juga masih bingung. Tadi mereka baru bertanya-tanya, apakah di Unmul ada atau tidak gitu. Ternyata kami cek, Unmul pun juga tidak membuka untuk sehingga harapan kita semoga Poltekkes ini tahun 2023 sudah ikut sebagai salah satu penyelenggara program pendidikan khususnya untuk bantuan biaya dari Kementerian Kesehatan. Itu salah satu Bu. Jadi apalagi dengan kedepannya ya tadi lagi-lagi bahwa Kalimantan Timur nanti sebagai ibu kota negara, berarti Poltekkes Samarinda ini dari sekarang mungkin harus punya terobosan-terobosan ya Bu ya, terobosan-terobosan khususnya dalam hal untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan kita. Dan kemudian jangan lupa bagaimana untuk internal kita dulu nih, yang kita bagaimana supaya semuanya bisa kita tingkatkan kualifikasinya. Dan untuk tenaga kesehatan di luar Poltekkes yang ada di Kalimantan Timur, itu diharapkan bagaimana bisa berbondong-bondong untuk menjadi peserta pendidikan yang di Politeknik Samarinda, Poltekkes Samarinda. Mungkin itu Bu sedikit dari saya. Intinya untuk pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mungkin kita lebih bagus banyak berdiskusi ya, akan tetapi tidak keluar dari apa yang menjadi tugas kami. Ya kalaupun ada ya mungkin kalau bisa saya jawab, kalau tidak mungkin nanti kita akan kita akan sampaikan ke pusat. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita dari paparan tadi sangat menjawab permasalahan kami Ibu. Yang pertama tadi tentang adanya 2 edaran dan tadi sudah terjawab bahwa
Yang S3 itu sekarang 47 Bu ya, tetapi baru diusulkan 48, tapi belum tahu apakah di ACC atau tidak ya. Untuk 50 tetapi masih dalam proses pengajuan. Tapi yang sekarang yang aspek legalnya masih 47 dan yang dibiayai adalah semester ganjil, dan nanti bulan November akan dilakukan rekrutmen untuk tahun akademik 2023. Dan kami sangat terima kasih juga di sosialisasi tadi terkait persyaratan institusi pendidikan penyelenggara tugas belajar Bu ini, karena kami di sini memenuhi persyaratan. Di prodi kami semua terakreditasi B dan 2 sudah terakreditasi unggul, dan tadi memiliki unggulan terutama untuk prodi profesi keperawatan dan profesi kebidanan, sehingga mungkin akan kami tindak lanjuti untuk memberikan pengajuan ke Dirjen Nakes. Oke, selanjutnya kami buka forum diskusi baik untuk Bapak Ibu yang on-site maupun yang online. Kami persilahkan terkait dengan materi pada hari ini. Kami persilahkan, silakan yang... Oh, saya tadi mati ya, kedengaran ya? Kedengaran. Ya, iya, silakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Bu dari jurusan Gizi. Senang sekali Ibu Ita bisa langsung hadir di sini untuk kita bisa langsung berdiskusi ya Bu ya terkait tugas belajar ya, kesempatan-kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi salah satunya saya juga tertarik untuk melanjutkan pendidikan untuk di tahun depan. Hanya saja tadi 10% ya Bu ya untuk seleksinya lebih ketat ya untuk tahun depan, yang mudah-mudahan kita coba saja ya untuk seleksinya. Nah, yang mau saya tanyakan untuk di Kemenkes ini beasiswanya apakah udah include dengan penelitian seperti itu? Kalau misalnya kita dapat hibah atau dana beasiswa lain untuk penelitian, apakah diperbolehkan untuk di Kemenkes? Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait untuk ini ya, di Gizi itu ada membuka kelas alih jenjang Bu sebetulnya. Jadi mereka itu sebenarnya tertarik juga untuk ada beasiswa dari Kemenkes, tapi saya lihat tadi belum terdaftar ya, berarti kita harus dari institusi mendaftarkan dulu ya supaya mereka bisa mendaftar beasiswa yang alih jenjang itu ya Bu ya. Baik, kemudian yang ketiga untuk profesi Bu. Jadi kami di FOGI itu ada program RPL percepatan dietitian Bu di tahun depan. Nah itu diajukan untuk bisa mengikuti program-program dietitian seperti itu. Nah, apakah di Kementerian Kesehatan ini bisa masuk ya untuk beasiswa profesi gitu? Misalnya nanti kami dari dosen-dosen di sini yang sudah 5 tahun bekerja bisa mengikuti RPL selama 6 bulan untuk materinya, kemudian nanti sekolah di sana untuk prakteknya begitu untuk yang program dietitian ini untuk di tahun depan. Itu kira-kira apakah dari Kemenkes ada beasiswanya itu untuk profesi? Kemudian yang ketiga mungkin dari Gizi ini banyak yang masih honor Bu atau P3K, mungkin apakah nanti ke depannya bisa ada program seperti itu ya, seperti di Kemenristek Dikti, karena memang sekarang itu dosen-dosen itu kan harus S3 ya ke depannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, izin Bu Wadir, saya langsung menjawab. Yang pertama, Bu Kurnia, pokoknya percaya diri aja masuk. 10% itu kan banyak ya. Jadi walaupun 10%, jangankan 10%, 0,5% pun kalau nama kita masuk di situ rezeki kan pasti ya. Jadi kita tetap tetap berupaya untuk ikut. Ya mana tahu itu memang rezekinya. Kemudian itu satu. Yang kedua tadi betul, jadi misalnya terkait dengan tadi gizi ya, profesi ya.
Itu kalau memang dari Kalimantan, dari Samarinda mengajukan, kenapa tidak ya? Karena kan memang kita sangat berharap memang Poltekkes untuk ikut di dalam melaksanakan pendidikan, khususnya menunjang program yang ada di pusat. Kemudian tadi yang ketiga apa Bu? Maaf. Ya, dietitian. Profesi dietitian ya, itu juga kemarin kasus sama dengan di Malang ya. Saya dengar-dengar itu dietitian itu lagi rame ya Bu ya. Ada yang RPL yang 6 bulan itu ya. 6 bulan itu terus maksudnya di sini akan itu selama berapa bulan? Berapa setahun? Itu di mana Bu? Oh, jadi setahun ya. Selama ini kita belum ada ya, netizen ya. Hanya di Iya. Nah ini itu kerjasamanya dengan apa? Oh, jadi gini, yang akan kita fasilitasi, yang akan kita berikan bantuan biaya sepanjang ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kalau dia ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan itu kemungkinan kita akan akomodir. Akan tetapi sama kita punya satu ya, jadi kita ada 58 itu kerjasama dengan perguruan tinggi, diantaranya itu ada 17 Poltekkes ya, sisanya itu perguruan tinggi. Ada satu perguruan tinggi swasta yang kita bekerjasama. Dalam hal ini adalah Universitas Pancasila. Ini karena hampir di semua perguruan tinggi tidak ada yang melakukan untuk alih jenjang D3 farmasi ke S1 farmasi. Jadi itu kita buka kerjasama dengan Universitas Pancasila. Kalau untuk dietitian, tadi informasi dari Bu Erni itu ternyata kan Bandung sudah buka. Ada ya Mbak Erni ya? Ada beberapa ya? Bandung, Jogja, Semarang. Ya, jadi kalau itu ya itu kemungkinan besar dan bukan kemungkinan besar, sudah pasti itu bisa difasilitasi. Jadi seperti itu Bu. Jadi sepanjang dia ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan itu kita bisa. Kalau tidak berarti kita tidak bisa karena kita tidak ada kerjasama. Terus tadi terkait dengan peningkatan kualifikasi dosen ya yang harus S3. Iya betul, karena itu kan menjadi satu apa namanya, memang itu harus ditingkatkan menjadi S3. Artinya gini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ada di Poltekkes sebenarnya kan ini adalah yang melaksanakan apa, artinya yang punya program itu adalah kita gitu loh, kita kan. Nah, artinya peluang itu ada gitu, tinggal satu persyaratannya harus terpenuhi, kemudian yang tadi diupayakan memang itu ada perencanaan kebutuhan, dari masing-masing Poltekkesnya, butuh apa tidak gitu S3-nya, ya kan? Nah tadi yang saya bilang itu linearitas itu memang kita akhirnya melihat masing-masing dia dari mana. Jadi kalau misalnya linearitas yang sebenarnya itu kan misalnya perawat tadi untuk sekolah nurse menjadi spesialis. Tapi kalau dosen kan yang tadi yang saya sampaikan bahwa bisa saja dia awalnya dari perawat tapi dia ngajar apa begitu ya. Nah, tapi kita melihat asal ada justifikasi dari pimpinan bahwa betul yang bersangkutan bertugas memberikan materi ini atau dosen sebagai ini, itu bisa saja. Jadi intinya kalau memang Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian ingin melanjutkan S3 monggo kita tunggu gitu ya. Jadi jangan dilihat 10%-nya gitu loh. Jangan dilihat 10%-nya tapi tetap aja di usaha untuk ikut di dalam seleksi ya. Jadi artinya ini kita tidak membatasi. Kalau memang itu memenuhi persyaratan dan masih bisa kita akomodir ya tentunya kita pasti mengutamakan karena kan SDM kita juga ya Bu ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus punya penilaian khusus untuk SDM kita. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Ada tambahan Mbak Erni ya? Oh ya, yang tadi sandwich gitu ya, apa sih namanya? Ya jadi ada hibah penelitian ya untuk penelitian. Jadi kan yang diberikan bantuan biaya kan biaya pendidikan, biaya penunjang termasuk biaya penelitian. Nah untuk biaya penelitian
sebenarnya memang kemarin juga ada usulan akan ditingkatkan, tapi ternyata rata-rata tuh yang mengajukan penelitian dari nilai yang kita tetapkan itu sangat jauh gitu loh, kecil. Nah, kalau misalnya penelitiannya mungkin karena tidak cukup dari anggaran Kemenkes, lalu mungkin ada sponsor dan lain sebagainya, sampai saat ini sih belum pernah itu ya Mbak Erni ya, belum pernah ada, dan memang kita ada aturan tidak boleh ada double pembiayaan, jadi itu tertulis di Permenkes kita ya, di Permenkes 14 2015. Jadi memang tidak boleh, karena sebenarnya sih ya tentunya kan orang hukum pasti punya pertimbangan, artinya pasti ada sesuatu, artinya orang memberikan misalnya pendanaan tentunya akan berharap ada untuk pendayagunaan atau pemanfaatannya kan, tidak mungkin hanya ini. Nah itu yang kita khawatirkan, misalnya salah satunya ya. Jadi memang di aturan kita itu tidak boleh double pembiayaan gitu Mbak. Ya, ada lagi yang saya belum jawab? Udah, makasih. Mohon izin Bu Endah, saya bisa komentar nggak Bu Endah? Iya Pak, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Ibu Dr. Ita Dahlia, MK, Bu Erni Saktini, MKM, Pak Nurholis Majid, SKP, dan Bu Rizka Dwi Pratwi, MH, yang sudah hadir. Selamat datang di Kota Kalimantan Timur, Ibu. Mohon izin, walaupun saya sedang tugas luar, saya sangat concern dengan pertemuan ini. Terima kasih yang memang kami sangat nantikan sebetulnya ini untuk diskusi atau share tentang tugas belajar dan izin belajar. Nah, memang kami Poltekkes Kalimantan Timur ini sedang berupaya untuk meningkatkan kualifikasi dosen dengan berbagai macam cara, termasuk tugas belajar dan juga izin belajar, yang memang saat ini terus terang Ibu, kami ada beberapa permasalahan masih terkait dengan izin belajar. Banyak hal tadi informasi yang saya dapat dari paparan Ibu tadi, khususnya terkait dengan kerjasama Poltekkes dengan Dirjen Nakes untuk menyelenggarakan alih jenjang bagi tenaga kesehatan di daerah, perawat bidan yang akan ke sarjana terapan atau mungkin ke profesi. Mungkin kami kurang dapat info yang adekuat terkait dengan itu Ibu, sehingga kami sebetulnya jalan ini Bu, pelaksanaan alih jenjang ini. Mungkin karena ke depan barangkali kita akan coba dalami lagi kalau memang ada kerjasama dengan Dirjen Nakes untuk pembiayaan dan lain-lain. Seperti tadi juga sudah disinggung bahwa alhamdulillah Ibu, Poltekkes Kalimantan Timur itu sedang menyelenggarakan alih jenjang ini dari D3 ke sarjana terapan dan profesi nurse, dan dari D3 dan sarjana terapan profesi bidan dengan kota kabupaten di wilayah Kaltim dan Kaltara. Jadi memang Ibu dengan adanya undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, di mana nanti bahwa perawat yang praktek itu harus nurse, nanti bidan yang praktek itu harus profesi bidan, maka teman-teman bidan dan perawat yang D3 ini Bu, di daerah kota kabupaten ini berlomba-lomba untuk sekolah lagi ke sarjana dan juga ke profesi bidan. Alhamdulillah di Kaltim sudah ada 2 profesi itu dan sudah terakreditasi baik sekali semuanya, sehingga pemerintah daerah juga percaya untuk bekerja sama dengan kita dalam pelaksanaan. Dan memang hasil-hasil dari pendidikan profesi bidan kita itu hasil hukumnya lulus 100% gitu Bu, angkatan pertama. Yang profesional juga demikian. Jadi alhamdulillah dengan hasil-hasil itu ada kepercayaan stakeholder kita di daerah-daerah untuk terus bekerja sama dengan Poltekkes dalam rangka meningkatkan SDM sarjana maupun ke profesi bidan. Selain karena tuntutan undang-undang tadi oleh teman-teman semua, ya memang kami sadari juga Ibu, seperti Ibu singgung tadi, Kalimantan Timur ini akan menjadi penyangga ibu kota negara, Poltekkes Kaltim nanti. Jadi memang teman-teman itu juga bersemangat, konteksnya juga dalam semangat itu Ibu. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan tadi terkait dengan kerjasama dengan Dirjen Nakes dalam hal ini untuk pembiayaan dan lain-lain, mudah-mudahan kita bisa dalami di tahun 2023 ke depan. Kemudian yang kedua Ibu, terkait dengan, mohon maaf tadi juga termasuk gizi ya Bu, yang tadi sudah disinggung oleh Bu Kurniati ya.
Nah, terkait dengan tubel teman-teman, Bu dosen maupun apa namanya, tubel, ini kalau yang tubel relatif mengikuti regulasi yang ada ya Bu, yang sudah dikeluarkan aturannya oleh Pak Sekjen yang mengatur tentang itu. Seperti Ibu tadi Bu bilang, 2023 akan dipublish di minggu ketiga November. Nah, tapi kami Bu, di Kota Kaltim, saya sejak beberapa tahun yang lalu sudah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk menyelenggarakan kerjasama izin belajar bagi mahasiswa bagi dosen kami untuk S3. Memang kalau bicara linearitas, sebenarnya tadi Ibu bilang bahwa dosen-dosen kita, kalau dosen linearitas dosen itu dilihat dia mengajar di bidang apa. Memang S3 yang di UNPAS itu TESMAS, relatif memang dia masih di bidang kesehatan. Tapi kalau di Kaltim itu terbatas, karena di Unmul itu ada S3, S3-nya S3 pendidikan, S3-nya S3 manajemen. Seperti saya nih, saya kemarin ikut S3 manajemen di Unmul. Kebetulan saya S1 perawat, S2-nya manajemen perawat, S3-nya manajemen umum, ya masih linear lah manajemennya gitu. Nah, begitu teman-teman yang mengajar background-nya di magister kesehatan, tentu linearnya kira-kira S3 kesehatan. Dan itu tidak ada di Kalimantan Timur. Adanya paling dekat itu hanya di Makassar. Jauh-jauh ke Surabaya, apalagi sampai ke Jakarta dan Bandung misalnya. Jadi kemarin kita kerjasama dengan UNTAS untuk beberapa teman yang mengikuti S3 TESMAS. Tentunya nanti penelitiannya, disertasinya, kita harapkan disesuaikan dengan bidang kuliah yang memang digeluti. Ada yang memang betul-betul di komunitas, ada yang bidang, kalau yang bidang itu nanti di KIA, itu Bu ya, untuk disertasi. Supaya linearitas itu nggak terlalu jauh. Hanya masalahnya Bu, terkait dengan izin belajar. Kemarin kami berkali-kali karena di awal itu izin belajar itu terkendala karena masalah tempat, jarak 60 km apa gitu Bu ya, yang Permenpan yang lama gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ini sudah ada Permenpan baru yang dari terbit oleh Pak almarhum Pak Cahyo Kumolo, dan saya lihat terakhir sudah ada turunannya dari Pak Sekjen. Nah, cuman waktu itu saya coba tanya lagi ke Bu Yuyun, untuk Kota Kaltim masih didiskusikan lagi yang izin belajar ke Unpas ini. Nah, saya bersyukur sekali nih Ibu datang, kami bisa juga menyampaikan itu. Mudah-mudahan ini saya sudah bilang ke Bu Yuyun, ini Pak Ibu Direktur Penyediaan sedang mengidentifikasi ribuan dosen Poltekkes untuk nanti ke depan akan ada upaya-upaya peningkatan lagi dan bisa disertifikasi menjadi dosen internasional. Terlebih lagi di Poltekkes Kaltim sudah ada kelas RKI. Mulai tahun ini kami jalan, sudah kami gencarkan, mulai tingkat 1 kami pilih-pilih kemarin. Walaupun waktu rekrut bukan untuk RKI, tetapi mahasiswa reguler biasa, tapi kami ajak, kami seleksi lewat TOEFL, ada 20-an orang. Ternyata mereka kita bersedia, kita kumpulkan orang tuanya. Ini bahwa kelas ini kita akan upayakan masuk kelas RKI, karena akan diminta cepat kalau itu oleh penyediaan tenaga kesehatan. Ini sudah jalan Bu. Kami sedang bersiap MOU dengan rumah sakit internasional. Kemarin saya ke Bali waktu EDIHOT, berkunjung ke Siloam di Bali. Ini akan kita tindak lanjut MOU untuk kerjasama di sana. Kebetulan alhamdulillah kami sudah punya MOU dengan Norma Hospital Kucing Malaysia untuk rumah sakit praktek di luar negerinya. Jadi ini kita coba nanti yang RKI ini praktek dalam negeri dulu, mungkin di Siloam, mungkin di Balikpapan atau di sini. Nanti ke Siloam di Denpasar atau rumah sakit internasional di Denpasar, selanjutnya ke rumah sakit di luar negeri. Nah, dosen-dosen ini kami inginnya S3 Bu. Jadi S3 nanti mereka sudah ini. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, ternyata pengalaman kami, akreditasi itu punya kontribusi atau daya ungkit yang besar kalau dosennya itu S3. Gitu Bu. Ya, kemudian kalau dosennya sudah S3, untuk mengejar lektor kepala itu juga agak lebih mudah. Nah ini kan lektor kepala itu penting juga untuk akreditasi. Alhamdulillah Bu, kami sudah ada profesi D3 kebidanan yang dapat akreditasi unggul. Kemudian kemarin juga prodi PLM juga alhamdulillah akreditasi unggul. Ya, jadi memang ada juga daya ungkitnya Bu dari dosen-dosen. Berikutnya juga memang saya sebagai direktur juga punya indikator kinerja utama direktur itu untuk berapa persen dosen yang sudah di S3-kan Bu. Nah, bicara tentang S3-nya lagi terkait juga tadi yang Ibu sampaikan, terima kasih Ibu juga. Ada kebijakan umur nih gimana nih, mau ditambah lagi atau gimana? Kadang-kadang Bu, kalau kita menunggu-nunggu tubel,
Dan pengalaman COVID 2 tahun sempat tertunda juga itu tubal, Bu. Akhirnya sangkut juga nanti akhirnya di umur gitu, Pak. Syukurlah nanti kalau umurnya bisa agak didorong ditambah lagi gitu, Bu. Terima kasih banyak gitu, Bu. Nah, situ umur jadi agak sangkut. Nah, pilihan teman-teman akhirnya juga tadi, kalau tubal semua juga repot, kuota juga terbatas, ya sudah, kita ibol. Tapi tadi kendala-kendalanya, yang linear tidak ada di Kalimantan Timur, ya paling tidak ke Makassar lah, paling tidak S3-nya kesehatan masyarakat. Walaupun teman-teman perawat ngambilnya S3 Kesmas, tapi nanti ngajarnya di komunitas gitu, Bu. Nanti gitu. Nah, ini barangkali info ya, Bu, ya, terkait dengan masalah-masalah izin belajar kami, ya kami masih menunggu kabar baiknya ini. Bu Yuyun menjanjikan waktu itu akan komunikasikan lagi lah dengan Biro SDM, mudah-mudahan ada solusi lah buat teman-teman kami. Ada 13 orang, Ibu, ini teman-teman dosen kami ini yang S3, Bu. Ini mimpi kami Kalimantan Timur ini Poltekkesnya ke depan, sudah banyak S3-nya, kami punya RKI juga ke depan, dosen-dosen juga tupelnya juga makin baik, jadi nanti terputus Pak Dir. Ya, mungkin saya menambahkan, Ibu, mohon izin terkait dengan informasi dari Pak Dir tadi. Kami yang 13 orang. Masih ada? Enggak ada suaranya. Putus masih, putus, belinya putus. Yang 13 orang ini sejak tahun 2020 sudah mengusulkan untuk IBEL, Bu. Dengan menggunakan aplikasi dan kita syarat-syarat sudah kita ajukan. Tapi saat itu memang kita ditolak dengan alasan adalah jarak sesuai dengan menpan sebelumnya barangkali, karena itu jarak di luar provinsi sehingga itu dikatakan itu harus izin belajar. Sedangkan kami dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh Pak Dir, tidak mungkin kami tugas belajar ya, harus tugas belajar. Tidak mungkin kami tugas belajar karena beberapa alasan tersebut. Sehingga kami minta izin belajarlah sebagai solusinya. Kemudian di sisi lain juga beberapa dosen, ini kan memang usianya sudah lebih dari 50 tahun, termasuk saya. Terkait dengan teman-teman semangat sekali, Bu, S3 nih sekolahnya. Bahkan nih, Bu, yang S3 ini kami dapat beasiswa dari Kaltim Tuntas, Bu, Kalimantan Timur. Ini kebijakan gubernur. Terus terang ini teman-teman yang S3 ini ada yang dapat lumayan, Bu, untuk biaya S3-nya mereka yang izin belajar. Setelah saya kerjasama dengan Unhas, dokumen kerjasama itu saya majukan ke kantor gubernur, saya minta, saya support, upayakan diberi, Bu, beasiswa teman-teman ini. Jadi mereka nanti akan jadi dokter dengan biaya beasiswa Kalimantan Timur. Nah, ini harapan kami mereka dapat izin begitu, Bu, biar mereka bisa tenang juga di sekolahnya nih teman-teman. Kasihan berharap-harap karena kenyataannya, Bu, izin itu nanti akan sangat menentukan ya. Ya walaupun mohon maaf nih, kalau mereka sudah S3 sebenarnya diakui saja di Dikbud. Untuk akreditasi masalah ada izin apa tidak, memang tidak di ini, yang penting dia sudah S3. Nanti linear itu sudah tetap diakui untuk akreditasi dan lain-lain. Cuman untuk civil effect, penyesuaian, pinjaman gelar, nah itu yang diperlukan izin. Nah itulah Ibu Ita dan Bu Erni, Pak Nurholis dan Bu Rizka, beberapa hal saya kira yang ada di Kalimantan Timur. Senang sekali saya tadi mendapat kabar bahwa kami harusnya bisa bekerja sama dengan Dirjen Nakes untuk alih jenjang. Nah ini terus terang, Ibu, peminat alih jenjang ini terus mengalir, Bu, ke Kalimantan Timur. Permintaan ini baru selesai misalnya di Bontang, ini baru selesai rumah sakit PKT sampai profesi nurse dari sarjana terapan. Begitu lulus masuk lagi yang rumah sakit Taman Husada. Menyusul lagi yang kota kabupaten yang lain itu, Bu, Kaprodi Nurse dan Kaprodi Profesi Bidan ini memang berjibaku untuk melayani permintaan alih jenjang. Di Kaltara juga, Pak. Di Kaltara sudah meluluskan di Tarakan. Iya betul, di Kaltara sudah meluluskan juga, Ibu, yang sudah lulus alih jenjang ini. Terus ada lagi permintaan kelas-kelas berikutnya, Bu. Mohon maaf, saya sebagai tambah. Baik, barangkali itu Ibu Ita informasi dari saya. Mungkin nanti ada teman-teman lagi yang lebih teknis menambahkan, atau teman yang sedang sekolah izin belajar ini ya, yang
izin belajar mungkin bisa menyampaikan apa namanya masukan-masukan dari teman-teman. Itu saja dari kami, Bu Ita. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kurangnya dari kami. Mudah-mudahan lancar Ibu dalam perjalanan tugas-tugas selanjutnya ke kabupaten ya Bu ya, tadi kabarnya akan menindaklanjuti untuk program-program Ibu ini. Dan mohon izin kami dapat info lebih lanjut nanti terkait dengan tadi Bu, yang saya juga baru aware nih bahwa tentang adanya kerjasama dengan Dirjen Nakes untuk pembiayaan mahasiswa alih jenjang yang meningkatkan baik perawat maupun bidan. Kebetulan gizi juga udah jalan Bu. Sarjana terapan gizi juga sudah jalan di kampus yang alih jenjang. Demikian Bu Ita, terima kasih sekali lagi Bu Endah. Mohon dikawal Ibu untuk tahapan selanjutnya. Mohon tanggapan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur. Jadi kami sangat mendapatkan informasi yang cukup banyak. Jadi kalau melihat peluang-peluang yang ada di Poltekkes Kalimantan Timur ini, Poltekkes Samarinda ini sebenarnya sangat besar ya. Kembali lagi saya ini Pak Direktur izin bahwa memang untuk Poltekkes Samarinda ini memang saatnya untuk tampil ke depan ya Bu ya. Nah, di sini ternyata kan ada beberapa program unggulan yang memang mungkin baru terdengar secara langsung. Ternyata seharusnya memang kita mendorong semua Poltekkes untuk melakukan menyelenggarakan pendidikan, apalagi kalau dengan adanya program unggulan dan di satu provinsi itu memang belum ada. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kami juga mengecek di Unmul, ternyata Unmul pun belum membuka, sehingga ini adalah kesempatan yang sangat besar bagaimana bisa kita menjadi pelaksana pendidikan. Kemudian menyambung terkait dengan tadi terkait izin belajar ya Bu ya. Terkait izin belajar sebenarnya kalau yang untuk di edaran yang baru itu sudah mengikuti Permenpan yang baru itu. Jadi di situ ada beberapa, jadi boleh meninggalkan pekerjaan, boleh tidak meninggalkan pekerjaan. Itu sebenarnya sudah ada di edaran Menpan. Kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh OSDM yang dulu biro kepegawaian, sekarang menjadi OSDM. Itu juga sudah diikuti, tapi di situ memang ada poin yang menyampaikan bahwa selain jadi bisa meninggalkan, bisa juga tidak meninggalkan lalu sekolah, akan tetapi memang di situ masih ada, saya hanya ingat nomor 5 itu di situ untuk penerima beasiswa dari Kementerian Kesehatan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, memang kita sampai dengan saat ini belum kita melakukan revisi, belum menyesuaikan dengan SE Menpan yang baru dan adanya SE dari Biro OSDM. Nah, kemungkinan nanti insya Allah sih tahun depan memang kita akan merevisi. Jadi mungkin saja nanti kita akan plek mengikuti yang ada di aturan Menpan. Jadi sebenarnya kalau bukan seperti tadi Bu, kalau tidak salah ya mendapatkan sponsor ya Bu, biaya dari Kaltim ya Bu ya. Betul Bu, dari pemerintah provinsi ada, jadi ada program gubernur Kaltim Tuntas namanya. Jadi yang dapat itu Bu bukan hanya dosen kami yang sedang S3, bahkan mahasiswa kami Bu yang dapat juga, mereka bersaing di situ, diseleksi dan lain-lain. Banyak yang dapat Bu. Dari alhamdulillah Pak Gubernur kita sangat concern dengan pendidikan Bu. Iya Pak Direktur. Iya, jadi sebenarnya itu per tanggal berapa ya OSDM itu keluarkan SE-nya, itu sebenarnya di situ sudah diakomodir Bu. Jadi sepanjang dia 9 September 2022 itu sudah ada surat edaran dari OSDM. Itu sebenarnya sudah boleh gitu Bu. Nah, saya tidak tahu. Nah, ini karena kan sekaitan dengan izin ini tuh hubungannya dengan OSDM di kita gitu. Jadi masing-masing kalau terkait bantuan biaya itu ada di Direktorat Penyediaan. Tapi kalau terkait izin belajarnya dan lain sebagainya itu ada di OSDM yang dulu kepegawaian. Ya. Jadi saya rasa surat edaran ini sudah tersampaikan, cuma mungkin belum tersosialisasikan. Ini sudah ada Bu, sudah mengikuti SE Menpan, itu boleh meninggalkan dan boleh tidak meninggalkan pekerjaan. Itu sudah bisa kok mengikuti ini. Cuma kalau mengikuti peraturan kita, Permendikbud 11 itu kita belum revisi.
Ya namanya aturan, sepanjang itu belum dicabut berarti itu masih berlaku. Nah sehingga memang pimpinan mendorong tahun 2023 itu juga kita akan melakukan revisi. Semoga nanti di 2023 ini ketika kita merevisi itu semuanya sudah bisa sejalan dengan aturan-aturan yang ada di kementerian lain. Artinya dalam hal ini adalah Menpan, karena kita memang selama ini selalu punya kiblat atau merujuk ke Menpan untuk terkait bagaimana tata cara untuk tugas belajar. Jadi memang kita mengikuti peraturan dari Menpan. Mungkin itu, Ya. Mbak Erni. Baik, terima kasih Ibu. Iya, mudah-mudahan ini teman-teman yang mendengar ini ada di ruang Zoom yang sedang S3 IBEL ini Bu, tidak kehilangan semangat. Saya terus mendorong teman-teman. Ayo teman-teman jangan patah arang dulu ya, walaupun urusan izin belajar masih muter ini, kita masih tunggu, kita berharap. Karena saya tahu dan teman-teman juga tahu Bu, edaran Menpan yang dikeluarkan oleh Pak Almarhum Cahyo Kamolo dulu itu sepertinya ada titik terang di situ, cuma karena memang belum diturunkan. Jadi alhamdulillah nih teman-teman terus lanjut Ibu. Saya tidak 2 tahun ke depan 14 orang tambah dokter di Poltekkes Kalimantan Timur yang akan mensupport nanti Poltekkes Kaltim itu untuk go internasional, yang kita punya RKI, yang kita akan praktekkan mahasiswa kita ke luar negeri itu. Saya harap nanti semua teman-teman juga semakin confident gitu, karena mereka udah pada dokter semua, kemudian sudah tentu kapabilitasnya juga sudah baik semua gitu Ibu. Untuk level itulah, untuk membawa kelas internasional kita semakin. Ibu Ita, sekali lagi terima kasih Bu atas informasi Ibu. Ini saya sama-sama luar biasa kali ini. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan semakin clear ke depan untuk izin teman-teman yang sedang belajar itu. Terima kasih Bu Ita. Ya, mungkin saya nyambung Ibu, maaf, mohon izin. Silakan. Ini kan teman-teman kita ini 13 orang itu kan di tahun 2020 dan sebentar lagi kalau mengikuti proses pembelajaran selesai pada semester akan datang. Ketika itu nanti izin belajar belum keluar, maka ini akan jadi masalah bagi kami, tidak berguna ijazah yang dimiliki itu. Yang kedua, teman-teman kami ini dari 13 itu hanya 5 yang melanjutkan saat ini, karena proses itu yang ditunggu-tunggu tidak keluar-keluar izinnya, sehingga hanya 5 orang yang terus mengikuti, yang lainnya itu cuti akademik dengan harapan nanti kalau misalnya bisa ikut izin tugas belajar, akan tugas belajar. Tetapi sebagian mungkin usianya juga melewati dari usia yang ditentukan tadi. Satu lagi barangkali sesuai dengan arahan Pak Dir tadi juga, kalau itu yang lainnya akan tugas belajar, maka tentu akan terjadi kekosongan juga di beberapa prodi kami. Itu mohon advokasi Ibu, kebetulan ke sini dan kami sangat berbahagia Ibu datang ke sini dan tim, karena permasalahan kami ini selalu kami bicarakan, bahkan kami sudah sampai ke Rektor Unhas, kemudian dekan, kami sudah diskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan mereka bersedia untuk audiensi dengan Kemenkes atau dengan Menpan RB, mereka bersedia melakukan audiensi berkaitan dengan legalisasi dari prodi yang ada di sana dan fakultas yang di sana. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit, Ibu, saya tambahkan sedikit ya Bu. Jadi kami dengan Unhas Bu, waktu kerjasama itu, Unhas di suratnya Menpan itu kan disebutkan bahwa pendidikan sekarang sudah tidak asing lagi dengan PJJ. Perlu Ibu ketahui juga kami Poltekkes Kaltim itu Bu punya 2 prodi PJJ ya Bu. Prodi D3 Perawat dan D3 Bidan dulu bersama dengan Poltekkes Kupat. Dan itu sudah terakreditasi B oleh LAMPT. Artinya pendidikan PJJ itu tidak dilarang. Bahkan sudah resmi kalau diikuti itu. Karena kami sendiri punya prodi. Nah harapan kami, teman-teman yang sedang S3 di Unhas ini, ya kebetulan saja bukan kebetulan, memang di surat edaran itu disebutkan boleh PJJ seperti Bu tadi, boleh meninggalkan pekerjaan, boleh tidak. Nah, Unhas di situ ada klausul Bu yang saya baca bahwa yang boleh diizinkan itu kalau prodi itu atau universitas itu memiliki izin dari Dikbud. Nah, Ristek. Nah, Unhas ini PTNBH Bu, karena dia PTNBH, dia punya ketentuan bahwa dia itu tidak perlu dapat izin Dikbud untuk menyelenggarakan kerjasama dengan kami ini. Nah, itu yang mungkin masih perlu perlu didiskusikan lagi antara surat itu dengan model-model PTNBH yang bekerja sama dengan kita. Kalau PTNBH dia tidak perlu kerjasama, dia boleh mengerjakan sini, dan model pendidikannya PJJ mestinya dia dimungkinkan gitu Bu dengan edaran Menpan yang baru.
Itu barangkali Ibu mohon izin sedikit menambahkan lagi terkait dengan barangkali ada beberapa persepsi yang harus disamakan ke depan agar teman-teman semua tetap semangat. Ini kami berharap sekali Bu, segera banyak dokter di Poltekkes Kalimantan Timur, mungkin segera juga akan ada profesor. Seperti Ibu tahu bahwa Pak Menkes sangat konsen sekali agar Poltekkesnya meluluskan lulusan-lulusan yang bisa keluar negeri semua gitu kan Bu. Yang harapan saya nanti dosen-dosen yang ini bisa disertifikasi. Ini kita sudah tes tupel semua diminta oleh Bu Direktur Penyediaan, Bu Oos, Bu, dosen-dosen kita yang ini untuk dites tupel berapa standarnya nanti Pak Menteri minta ditingkatkan lagi. Demikian Ibu, terima kasih Bu Ita. Ya, terima kasih Pak Direktur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas informasinya. Jadi terkait dengan kasus yang 13 orang ya Pak ya di Unhas ini, mungkin bisa itu terakhir diajukan kapan Bu Pak? Tahun? Oh, udah sangat lama Pak ya. Jadi sekarang dengan adanya SE dari Kementerian Kesehatan, coba dari OSDEN nanti mungkin bisa di searching ya, surat edaran nomor hak. Oh, sudah dikirim ke Bu Enda. Itu bisa Bu. Di situ ada di poin halaman 2 nomor 4. Di situ disebutkan tugas belajar dapat dilakukan dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat atau mandiri. Itu sudah ada Pak. Itu dasarnya sudah ada. Jadi mungkin coba diusulkan kembali. Tentunya nanti mungkin mengingatkan kalau sudah ada SE ini. Ini per tanggal 9 September 2022. Di sini sudah sangat di sini sudah sangat fleksibel dan sudah mengikuti SE dari Menpan. Ini kurang lebih sama seperti itu. Jadi mungkin bisa diajukan kembali karena sama dengan yang disampaikan Pak Direktur ada 13 orang ini, maksudnya sangat disayangkan kalau dia itu kita tidak menyelesaikan gitu ya Pak ya. Tapi memang nanti terkait dengan ini dengan berurusan dengan OSDM yang dulu namanya kepegawaian. Jadi kalau kami di Direktorat Penyediaan memang lebih kepada memberikan bantuan biaya atau beasiswanya, tapi terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk sebagai ASN-nya atau termasuk izinnya khususnya itu memang ada di OSDM Pak. Nah, kalau dengan melihat adanya surat edaran ini sebenarnya itu sudah tidak ada masalah. Jadi mungkin 2020 juga sudah terlalu lama, sekarang udah 2022 penghujung, mungkin bisa diperbaharui lagi Pak. Kalau saya sih menyarankan disegerakan saja karena mumpung kita masih ada waktu untuk diusulkan kembali supaya kita tidak tidak ketinggalan gitu. Baik. Iya. Ya. Baik Bu Ita, terima kasih Bu Ita, ini sarannya yang luar biasa nih buat teman-teman semua nih. Itu Pak Wadir 1, Pak Joko itu termasuk yang sedang sekolah gitu. Yang sedang ikut tuh izin belajar beliau. Mudah-mudahan nanti Pak Joko dengan timnya bisa segera memperbaharui usulan kita. Kita dorong lagi nanti ke Dirjen ya Bu ya, langsung ke Pak Bu Dirjen ya Bu ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar lah buat teman-teman semua biar tidak kehilangan semangat ya Bu. Ini sudah ada yang mau ujian disertasi nih Bu sudah. Ini ada satu nih yang sudah mau ujian disertasi, yang lain-lain ini sudah proposal, sedang penelitian, sedang apa. Jadi saya berharap teman-teman juga tidak patah semangat lah. Betul. Setiap sekolah selalu ada kesulitan, mudah-mudahan ada solusi. Saya percaya ini kalau saya lihat trennya ke depan, tantangan-tantangan kecepatan regulasi ini, PJJ dan lain-lain ini sudah satu keniscayaan dalam proses pembelajaran. Apalagi program doktoral ini kan Bu, bukan program vokasi kayak kami. Poltekkes ini yang harus praktek, harus UT saja bisa jalan gitu dengan PJJ. Mestinya mudah-mudahan itu menjadi satu persepsi yang sama lah terkait program S3 kami. Demikian Ibu Ita, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Direktur. Jadi menurut saya sih ya artinya peluangnya memang sangat besar Pak. Tinggal kita bagaimana mendorong kembali. Mungkin saya hanya mengingatkan saja kembali bahwa kan apalagi dengan adanya transformasi kesehatan ya Pak Direktur ya, di mana di pilar 5 itu adalah transformasi SDM kesehatan, termasuk salah satunya meningkatkan kuota, kemudian beasiswa baik dalam maupun luar negeri gitu kan Pak. Betul. Jadi artinya betul. Nah sementara yang maksudnya di sini di Kaltim ini sudah ada yang melaksanakan. Artinya itu tinggal menyelesaikan ya Pak ya, tinggal menyelesaikan ya hanya persoalan
izin yang belum selesai. Nah, sehingga saya rasa sekali lagi saya mungkin hanya menyarankan bahwa mungkin lebih bagus jangan sampai menunggu ayam berkokok ya Pak ya. Artinya kita masih ada waktu, karena membuat itu saya rasa tidak terlalu lama dan saya pikir juga Pak Direktur mungkin bisa secara lisan mungkin menyampaikan ke pimpinan Ibu Dirjen terkait dengan hal ini ya Pak ya. Mungkin bisa juga melibatkan Pak Ses dan Direktur Penyediaan, karena saya melihat pimpinan kita juga sekarang sangat concern terkait dengan peningkatan kualifikasi untuk SDM kesehatan kita. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bu Ita. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Ita. Mas Yuli, mohon. Silakan Bu Nur Sari. Bu Nur Sari. Dia mau bertanya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, mau bertanya tadi tapi sepertinya sudah jawab Bu dari Pak, dia sudah menyampaikan. Saya kebetulan Bu Ita dan tim kami dari mahasiswa S3 juga yang termasuk 13 orang tadi Bu. Saya sekarang ini karena tidak ada pengakuan kemarin itu Bu, belum keluar SK-nya, akhirnya saya cuti sementara ini. Saya masih cuti dulu, masih bergeng apakah nanti saya ini lanjut lagi S3 atau lanjut dengan tubelnya atau karena kalau kita menunggu tubelnya pun tadi paparan Ibu kan mulai pendaftaran November sampai ya Bu, November sampai Februari pendaftarannya dan akan keluar SK Oktober, dan itu pun sudah habis cutinya karena kan cuti hanya di waktu dua semester. Kalaupun tidak cuti berarti kan kita istilahnya DO lah itu. Jadi betul-betul bergaming Bu. Kalaupun mau tubel sebetulnya kalau di kebidanan terus terang Bu, kalau di kebidanan kami itu jumlah yang mau di prodinya banyak, tetapi tenaganya kan tidak banyak yang berangkat sekolah, otomatis berkurang nanti jumlah orangnya. Sementara kita yang namanya akreditasi kan Bu, terus terang aja kita akreditasi itu aja silih berganti orangnya dipindah, nggak apa-apa kan Bu, kita to the point sama mama kita itu kan. Artinya silih berganti, kami dipindah di PDPT sana, PDPT sini, pindah silih berganti. Nah, kita semua berangkat S3 tubel, artinya kan ada kekosongan tenaga. Kalaupun ada tenaga tambahan, misalnya Poltekkes nanti menambah tenaga baru, itu juga belum bisa memenuhi kuota untuk akreditasi. Akreditasi itu kan kalau dia dosen baru nggak ada lah riwayatnya Bu. Sementara kita yang dosen-dosen itu punya riwayat yang memang bisa memenuhi standar akreditasi. Nah itu sebetulnya Bu kendalanya kami sebetulnya, kalau saya sendiri yang mengalami perkuliahan S3 waktu itu mau berangkat, saya memilih sebetulnya tubel awalnya, tetapi kalau saya memilih tubel, saya tidak menunjang dong Bu peningkatan kualitas dari Poltekkes sendiri. Sementara permintaan untuk kuliah alih jenjang itu banyak sekali permintaan idenya, sehingga kita membuka kelas sambil ibel sambil membuka kelas, sambil kuliah sambil ibel. Dan yang membuat patah semangatnya karena tubelnya izin SK tubelnya tidak keluar, sementara kita di lapangan ini ya berjibaku dengan meningkatkan pendidikan, meningkatkan SDM juga, dan memang sudah ada support juga dari pemerintah daerah Kaltim Tuntas dengan saya sebetulnya angkatan pertama yang mendapat, kami kan dapat beasiswa bertahap. Saya angkatan pertama yang dapat beasiswa itu Kaltim Tuntas sebanyak 136 juta untuk
mendapatkan beasiswa tersebut, dan memang bersaing dengan ribuan orang di Kalimantan Timur. Nah, setelah proses mau kita pengajuan ujian proposal, sementara tidak kunjung keluar juga SK IBEL kami bersama 13 orang. Tapi yang sudah usianya yang memang tidak ada kemungkinan untuk tubel tetap lanjut. 5 orang kuliah, sisanya kami yang sisanya dari 13 itu kurang lebih 8 orang itu kami mengajukan cuti akademik semuanya di Unhas, dan saya dan SK kami sudah keluar, tapi nggak tahu di SK ini apakah keluar 1 semester atau SK keluar 2 semester. Kalaupun nanti misalnya ada progres atau ada angin segar, bisa kami tahun depan keluar SK IBEL kami, ya berarti kami akan mengajukan cuti hanya 1 semester, tidak sampai 2 semester, dan mudah-mudahan bisa diadvokasi lagi kembali bahwa kami betul-betul melaksanakan kuliah, dan kuliah kami sebetulnya tidak tempat yang asal-asal online. Memang waktu itu harusnya kita onsite Bu kuliahnya, tetapi karena kuliahnya itu waktu itu masa pandemi, kami kuliahnya tetap tidak mengganggu pekerjaan karena kuliahnya setelah jam kerja siang, dan pagi kami tetap bekerja, sore kami kuliah, dan itu tidak meninggalkan pekerjaan karena waktu itu zamannya pandemi, zaman pandemi, jadi kami kuliahnya secara online atau lewat daring selama 2 semester. Nah, setelah 2 semester kami menyelesaikan teori-teori, kemudian baru kita mempersiapkan untuk ujian praproposal lah Bu. Praproposal itu baru kami pergi meninggalkan kampus, dan itu pun tidak dengan pergi asal pergi, tetapi kami mengambil cuti kami pakai buat berangkat ke Makassar untuk mengikuti ujian proposal dan konsul-konsul yang pembimbingan, tidak mengurangi tidak mengurangi jatah untuk bekerja di Poltekkes. Tetap kami mengikuti aturan mainnya dengan mengambil cuti. Jadi kan cuti kami sudah 2 tahun Ibu tidak pernah kami buat liburan lah gitu. Artinya cuti itu kami ambil untuk ke Makassar. Nah, itu selama 2 tahun. Tetapi selama 2 tahun menunggu, kok tidak ada progresnya, kami keluar SK IBEL kami seperti itu. Akhirnya kami 8 orang yang merasa yang nggak mudah juga sih, tapi aturan dari bahwa pendidikan S3 itu usia 47, kalau dihitung-hitung masih cukuplah kami untuk menunggu mengajukan lagi SK Tubel. Nah, permasalahannya lagi, SK Tubel itu kira-kira bisa nggak kami, karena kami kan sebetulnya sudah mengambil IBEL dengan pernyataan bahwa tidak menerima siswa dari manapun. Nah, kalau kami dapat beasiswa, sudah dapat beasiswa Kaltim Tas, kemudian kami mengajukan Tubel, kan pastinya kami berhak dong berhak mendapat lagi biaya dari Kemenkes kan Bu. Nah, terus kami harus mengembalikan dana kami yang dari gubernur tadi, karena kami tadi awalnya tidak IBEL, tidak Tubel. Nah, itu kan permasalahannya lagi Bu ya dengan hukum. Kalau misalnya kita berbohong aja sudah, kalau gitu kita nggak dapat beasiswa kan impossible Bu, bahwa kami memang sudah tercatat nama kami sebagai peserta yang mendapat, kalau di searching mungkin dapat kali Bu kami sebagai penerima beasiswa Kaltim Tuntas. Dan kalau kami mengambil Tubel, rasanya rugi banget kami mengambil Tubel, sudah dipotong dengan semua serdosnya, tunjangan-tunjangannya, tetapi bermasalah lagi nanti dengan beasiswa. Itu anggapan dari saya Bu ya, pemahaman saya, persepsi kalau yang aturan Tubel dan sebagainya. Mungkin itu saja Bu, kami mohon menyambung dari Pak Dir dan Pak Joko sebagai Wadir. Kami sangat berharap dapat dibantu maksudnya Bu, dengan beberapa aturan, karena ya memang awalnya kalau memilih Tubel, saya pilih Tubel karena saya dari S1, dari S2 selalu Tubel, karena
tidak mengganggu tidak mengganggu pikiran sebetulnya kalau kita tubel. Iya, enggak tadi Iya. Ya, mungkin itu saja Bu penyampaian kakak. Ya, penyampaian dari saya Bu, mohon maaf jika ada salah kata dan kata. Terima kasih Bu. Iya. Iya Bu, terima kasih Bu Nursari atas informasinya. Jadi saya rasa kasusnya ini sama dengan yang sebelumnya ya Bu ya, dengan Pak Joko dan teman-teman yang 13 orang lainnya. Jadi sekali lagi mungkin ini perlu diangkat ke atas untuk bagaimana diajukan ulang oleh karena sebenarnya sudah didukung oleh adanya edaran dari OSDM. Jadi sekali lagi memang Bu, kalau keterkaitan dengan perizinan dan lain sebagainya itu memang adalah urusan dari OSDM. Untuk di penyediaan itu, maksudnya di tim kami itu khusus untuk bantuan biaya. Tadi kalau tidak salah Ibu Nur tadi terkait juga tadi memang sih jadi dilematis ya Bu ya, saat ini kan ada IBEL, maksudnya mendapatkan bantuan biaya dari Pemda. Nah tadi memang terkait dengan hak untuk mengikuti IBEL, sebenarnya semua nakes tenaga kesehatan apalagi kita sebagai bagian dari pusat, UPT pusat itu sebenarnya memang bukan sebenarnya tapi memang kita punya hak sepenuhnya untuk mengikuti IBEL. Cuma tadi menjadi persoalannya karena sudah tercatat sebagai IBEL, tentunya nanti akan ada aturan-aturan tersendiri bagi pemberi bagi pemberi bantuan biaya. Karena itu satu, yang kedua itu kan masalah waktu ya Bu ya, Ibu kan sudah berjalan ya, sudah berjalan berapa tahun gitu ya, ada semester. Nah tentunya itu kan waktunya sudah artinya sudah banyak yang dilewati. Nah sehingga kalau misalnya masuk ke untuk tubel, mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa dari tahun dari sebelum-sebelumnya memang untuk tubel kita ada pembiayaan untuk yang parsial, akan tetapi dan minimal belum selesai satu tahun atau 2 semester sebelumnya. Akan tetapi untuk tahun 2023 sepertinya parsial ini sudah kita tidak bisa lagi mengakomodir oleh karena ternyata ada juga beberapa BKD dari provinsi yang tidak menginginkan. Ini khususnya untuk peserta daerah. Nah, tapi juga kembali lagi saya sampaikan bahwa saat ini kami sedang mengajukan surat edaran dengan berbagai perubahan-perubahan, tentunya mengikuti aturan yang sudah ada dari Menpan, kemudian dari OSDM. Tinggal menunggu apa yang menjadi keputusan dari pimpinan. Sekali lagi mungkin Bu Nur dan teman-teman kami sarankan untuk segera mengajukan kembali ke OSDM karena saya berpikir ini sudah tidak rumit lagi atau tidak sulit lagi karena sudah punya dasar dengan adanya SE nomor berapa tadi? 28 2022 dari surat edaran OSDM atau Biro Kepegawaian yang dulu. Mungkin itu ya Bu, jadi tetap semangat ya Bu. Mungkin tadi sudah disampaikan kemungkinan akan kita tindak lanjuti memperbaiki IBEL-nya, mengusulkan kembali karena sudah ada peraturan baru. Memang peraturan baru itu belum disosialisasi Bu Ita kepada kami, tapi nanti setelah ini kami akan konsultasi dengan Bu SD mungkin di USDM terkait dengan permasalahan teman-teman yang tadi sudah disampaikan. Oke, kami persilahkan kalau masih ada baik yang di room chat maupun yang onsite. Sudah tidak ada ya yang angkat tangan? Artinya Bu Enda, tadi Bu Ita sudah memberikan saran, kita segera aja buat teman-teman melengkapi lagi, diusulkan ulang uji belajar. Ya, nanti sambil kita berproses, saya juga akan ketemu dengan Bu Dirjen,
Pak Ses dan Bu Direktur menjadi ahli secara langsung. Iya, Mengawal dari usulan perbaikan izin belajar. iya, Gitu ya Bu Ita ya Bu. iya. Mohon izin. Sangat setuju Pak. Jadi gini Pak, maksudnya kan yang namanya di pusat kan regulator ya Bapak juga lebih tahu lah mungkin dari kami. Iya. Maksud saya, jadi mungkin memang jangan dilepas dokumennya kan, tetapi bagaimana bisa itu langsung kita sampaikan atau dibicarakan khusus meminta waktu dengan para pimpinan yang ada di pusat Pak supaya segera ditindaklanjuti karena sayang sekali ada 13 SDM kita yang punya potensi untuk untuk memberikan intinya memberikan ini ilmunya kepada masyarakat kita untuk meningkatkan kualifikasi atau meningkatkan kualitasnya. Jadi saya pikir mungkin satu memang segera diusulkan kembali. Nah, nanti Pak Direktur mungkin bisa mengawal dengan menyampaikan ke Bu Dirjen dan Pak Ses Dirjen. Iya, mungkin itu sih Pak segera. Iya, makasih Baik, Pak. baik Ibu, siap. Segera Bu, kami tindak lanjut. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dir, Bu Ita. Kebetulan juga tadi SE-nya sudah di-share oleh Mbak Putri ke kami, akan segera kita tindak lanjuti. Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kami mohon untuk menghidupkan kamera ya. Kita foto bersama untuk dokumentasi hari ini. Kami simpulkan sebelumnya, yang pertama dari pertemuan hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan terkait batas umur yang tadi S3 47 aspek legal sekarang dan sedang diusulkan untuk bisa terjadi perubahan. Yang kedua, untuk November nanti akan ada pembukaan untuk IBEL seluruh baik S1, S2, S3 Ibu ya, IBEL-nya. Yang ketiga tadi kita berkesempatan untuk bisa menjadi institusi yang penerima tugas belajar dengan menyurat. Tadi ada 3 persyaratan yang akan kita tindak lanjuti. Dan selanjutnya tadi untuk menindaklanjuti memperbaiki IBEL bagi Bapak Ibu dosen yang sedang tugas belajar di S3. Itu kesimpulan pada hari ini dan kami atas nama Politeknik Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ita bersama seluruh rombongan, juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang di sela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi kepada kami. Pada saat kami menyampaikan Bu Ita akan datang, Pak Direktur sangat gembira Bu, karena memang ini ditunggu-tunggu katanya, wah saya akan menyampaikan permasalahan ini, sehingga terima kasih bisa bergabung dan berdiskusi karena ini memang menjadi PR besar Bapak terkait juga nasib Bapak Ibu dosen, juga terkait dengan pengawalan IKU Bu, karena memang di IKU Pak Direktur itu ada tentang peningkatan jumlah S3 yang kadang-kadang beberapa teman tidak tepat waktu, itu juga mendapatkan nilai Bapak menjadi turun. Seperti tahun lalu IKU kami turun karena beberapa teman tidak tepat waktu, sehingga ini menjadi PR bersama, tidak hanya Bapak Ibu yang dosen lagi IBEL, tetapi tugas kami sebagai manajemen, sehingga kami secara institusi mengucapkan terima kasih Ibu mampir ke Poltekkes Kaltim, berbagi kebijakan-kebijakan baru, walaupun kalau kita lihat di surat tugasnya tidak ada Pak Dir, surat tugasnya sebetulnya Ibu Ita dan tim itu hanya di Dinas Kesehatan Provinsi, tetapi telah bersedia meluangkan waktu untuk kita semua. Semoga menjadi amal ibadah, kebaikan kita semua. Dan kebetulan besok Ibu Ita dan tim akan lanjut ke Kutai Kertanegara Pak Dir, dan lanjut ke Balikpapan.
Kami atas nama Sivitas Akademik Poltekkes Kati mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Semoga diberikan kelancaran pada perjalanannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan pada hari ini. Salam Bu Endah. Bu, mohon maaf Bu, tadi ada menyampaikan ke Balikpapan ya Bu Endah, boleh titip pesan Kak Bu buat Bu Ita. Untuk teman-teman bidan sih sebetulnya Bu, bidan kebetulan yang di balik khusus daerah Balikpapan itu sangat sulit untuk meningkatkan pendidikan ya Bu dengan pemerintah Balikpapan. Kalau misalnya ke dinas nanti memang ada beberapa Bu mahasiswa kita 2 orang yang ikut kuliah itu berhenti kuliah karena alasan tidak ada rumahnya atau anjabnya lah di sehingga mereka akhirnya berhenti. 2 orang Pak, 2 orang yang berhenti mahasiswa kita yang kelas alih jenjang yang kelas Balikpapan yang kelas sama alih jenjangnya Pak, itu ada berhenti. Artinya kan kalau misalnya ada yang seperti ini mungkin BKD-nya sih yang kekeh bahwa tidak, masih ada kebutuhannya itu masih butuhnya diploma 3, nggak butuh yang S1 terapan atau yang profesi, sehingga beberapa 2 orang yang dari dinas itu berhenti ikut kuliah di Kemenkes Kaltim. Mungkin itu aja Bu yang model dengan dinas. Mungkin itu aja sih Bu yang pengennya saya agak ini juga kasihan teman-teman bidan mau meningkatkan pendidikannya tetapi terhalang dengan aturan-aturan dari BKD yang memang kalau menurut saya belum up to date kah atau apa, saya nggak ngerti juga maksudnya dari Pemdanya di sana. Ini itu aja Bu Endah, terima kasih. Ya Bu, baik Bu, terima kasih informasinya. Jadi insya Allah mungkin nanti kami akan informasikan juga, walaupun memang sebenarnya secara khusus kami tidak mengagendakan untuk pertemuan di Balikpapan, tapi karena kebetulan Kepala Dinas dan BKD-nya insya Allah sih saya bisa berkoordinasi. Mungkin nanti kami akan mencoba untuk menjejaki hal ini. Terima kasih Bu. Mas Yul sudah didokumentasikan semuanya. Oke. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto on site. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ita. Dan tim mudah-mudahan lancar dalam perjalanan selanjutnya ke kabupaten-kabupaten yang akan dikunjungi besok ya Bu ya. Baik, Pak. Hadir. Yang motoin siapa ini? Oh, titip kamera. Masker dulu. Pertemuan di lantai 3. Kita nggak ada gaya-gaya begini nih. Kayak bebas. Kayaknya kita serius banget ya. Terima kasih sama-sama. Nanti kita ke Mbak Putri, minta dari Mas Yuli nanti. Mbak Erni. Mbak Putri itu Irjen. Ada dia Bu, ada juga di sini. Baru pulang nih tadi. Oh, biasalah itu. Sudah selesai ya Mbak Endah. Terima kasih.